pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Minggu tanggal 18 Desember 2022 dengan judul renungan doa permohonan di masa sukar. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Mari kita pujikan bersama. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian akhir dari Mazmur 89 yang nanti akan kita baca bersama-sama, yaitu pada ayat 39 sampai 52, menampilkan suasana yang kontras dengan bagian sebelumnya. Jika di bagian awal pemazmur memuji kesetiaan Tuhan, di bagian akhir ini pemazmur justru mengungkapkan keluhannya karena merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun demikian, tentu saja ada hubungan yang erat di antara keduanya. Kesetiaan Tuhan yang telah dinyatakannya kepada Daud dan keturunannya menjadi landasan iman bagi doa permohonannya. Rupanya pemazmur sedang menghadapi masa-masa sukar di dalam hidupnya, dan dia ingat akan kesetiaan Tuhan kepadanya di masa lampau. Mazmur 89 ayat 39 sampai 53 merupakan dasar dari perenungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi kami tidak dapat jalan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Bapa, pagi hari ini kami juga bersyukur bahwa kami masih berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Pimpin dan sertai setiap kami ya Bapa ketika kami merenungkannya. Biarlah kami terus boleh bersandar pada Tuhan apapun persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca Mazmur 89 ayat 39 sampai dengan 53. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Membatalkan perjanjian dengan hamba-Mu, menajiskan mahkotanya laksana, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya, dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersukacita. Juga kau balikkan mata pedangnya, dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya, dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan, engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa, yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Sekian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagian penafsir berpendapat bahwa Mazmur ini dinyanyikan sebagai doa permohonan pada waktu mereka kalah dalam peperangan dan harus hidup dalam pembuangan. Ada beberapa istilah dalam beberapa ayat yang menunjukkan hal ini dengan jelas. Dalam tanda kutip,
menolak dan membuang pada ayat 39. Menajiskan mahkotanya laksana debu pada ayat 40 dan membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan pada ayat 41. Karena tidak berdaya dan selalu kalah dalam peperangan, sang raja harus menanggung malu dan kehilangan tahtanya. Pemazmur menyadari bahwa semua itu terjadi karena Tuhan sangat murka kepada mereka. Berkobar-kobar murkamu laksana api. Tentu mereka telah berbuat kesalahan yang besar kepada Tuhan. Kesalahan itu tidak dibahas di sini, karena pemazmur memang tidak berusaha membela diri atau membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Pemazmur hanya berharap bahwa Tuhan menghentikan murkanya terhadap umatnya, sambil mengakui keterbatasannya, yaitu usianya yang relatif pendek dan ketidakmampuannya menghindar dari kematian. Pemazmur memohon belas kasihan Tuhan. Berdasarkan apakah pemazmur memohon belas kasihannya? Berdasarkan kasih setia Tuhan sendiri yang dulu pernah dilihat dan dialaminya sendiri. Meskipun dipanjatkan dalam kesesakan, doa permohonan ini dilandasi oleh iman yang teguh, oleh seseorang yang tahu benar bahwa kesetiaan Tuhan tidak akan berubah. Karena itulah di ujung doanya pemazmur berkata, "Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin." Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Pernahkah kita mengalami masa-masa sukar? Pada waktu itu, apa yang kita pikirkan tentang Tuhan? Dan apa yang Tuhan lakukan bagi kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada setiap kami, terutama pada waktu kami mengalami masa-masa sukar dalam hidup kami. Tolong kami selalu ya Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang sukar, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan ada bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh mengingatkan kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersaksi kepada minimal satu orang mengenai kasih setia Tuhan yang tidak berubah dan yang kita alami dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.